Halo guys, kembali lagi di channel Alocare TV. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membagi tentang konsep-konsep ataupun teknik-teknik ya. Kali ini saya hanya ingin bercerita pada teman-teman. Tadi siang itu saya kan mencoba mencari solusi gimana supaya subscribernya banyak. Kebetulan saya itu membuka salah satu YouTube channel milik orang yang sudah saya lihat profil di YouTube-nya itu ya subscribernya udah banyak. Terus kemudian di bagian komennya itu juga sudah ada umpan balik dari penonton, dan dari penonton mengatakan bahwa metode atau langkah-langkah yang diberitahu oleh konten kreator ini katanya itu bagus ini buat menaikkan subscriber. Saya kan jadi penasaran ya teman-teman. Kemudian saya lihat itu video sampai habis teman-teman. Tapi alhasil apa? Setelah saya ikutin langkah-langkahnya, saya coba ikutin petunjuknya gimana menaikkan subscriber. Saya coba itu mengulik-ulik di YouTube. Saya mengulik-ulik di YouTube Studio. Di sana di bagian analitik saya coba ulik-ulik sama seperti tips-tips tutorial atau langkah-langkah yang diberikan oleh konten kreator ini yang sudah ternama. Kemudian saya ikutin semua sampai selesai. Ternyata apa yang didapat, subscriber cepat naik juga, sampai saya 150 subscriber yang saya buat sendiri. Di sana ada hal-hal yang saya temukan teman-teman. Teman-teman pasti harus tahu hal ini teman-teman. Ini jadi pengalaman pribadi saya teman-teman. Semoga teman-teman nggak mengikuti jejak saya ya teman-teman. Jadi yang saya temukan itu ketika subscriber buatan saya itu naik sampai 150, ternyata dari pihak YouTube itu mewajibkan saya mengisi nomor HP gitu. Jadi ada verifikasi. Jadi verifikasi itu harus dengan nomor telepon yang berbeda. Otomatis kan saya nggak bisa, karena di Indonesia peraturannya satu orang memiliki 3 nomor HP aja, dibatasi gitu ya. Itu untuk keamanan juga sih, untuk keamanan hukum di Indonesia. Jadi saya tadi kendalanya di situ, nomor HP-nya cuma punya satu, jadi ya nggak ada solusi lain. Otomatis saya hanya mampu membuat subscriber buatan saya itu cuma 150. Kemudian setelah saya lihat beberapa menit kemudian, ternyata subscriber yang 150 itu menjadi turun teman-teman. Jadi ke subscriber yang asli, yang bener-bener real, yang ada gitu. Ya cuma sekitar 60-an lah subscriber saya itu. Jadi memang betul sistem YouTube itu memang menganalisa apakah ini penonton asli ataukah penonton buatan atau yang kita buat sendiri. Jadi kalau kita mengajak orang lain pun untuk mensubscribe channel kita, itu juga sama teman-teman. Sistem YouTube akan menganalisa itu sebagai spam saja. Jadi tadi yang saya lakukan itu membuat channel YouTube sebanyak 150 channel itu dianggap spam. Sebetulnya subscribe-nya memang ada, cuma itu dimasukkan spam. Mungkin teman-teman belum belum ada yang belum tahu tentang spam itu apa. Jadi spam itu seperti sampahnya itu, tong sampah. Jadi channel-channel yang kita buat sendiri itu masuk ke tong sampah. Sama halnya kalau kita saling subscribe seperti itu, kalau tidak menonton selama 3 menit juga sama, itu dianggap sampah gitu, dimasukkan ke tempat sampah. Walaupun itu ada poinnya, tetap masuknya ke sampah. Kita nggak bisa memonetis itu. Jadi ya saran saya buat teman-teman, jangan saling subscribe. Saya rasa itu akan menjadi, bukan saya rasa lagi, itu akan menjadi sampah di spamnya. Baik teman-teman gitu ya, teman-teman akan menjadi spam di analitik YouTube kita. Oke teman-teman, dengan
saya tadi cerita itu kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus membuat konten kita yang original, yang apa adanya seperti ini, itu yang malah bisa ditonton oleh orang lain atau penonton. Dimana semua konten itu kalau kita buat dengan apa adanya, ya ini seperti ini kita, terus itu kisah yang atau pengalaman pribadi yang benar-benar nyata, itu malah banyak ditonton. Soalnya penonton ingin tahu, pengen punya wawasan kenyataannya itu seperti apa sih. Ketika kita belajar tentang YouTube, ingin menjadi konten creator itu seperti apa, mereka bisa melihat dari kisah nyata orang lain, seperti kisah saya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan seperti itu, teman-teman membuat konten saja yang apa adanya, kisahnya teman-teman sendiri, ide-idenya punya teman sendiri, yang orisinil, yang apa adanya, yang kreatif, yang penuh dengan ide, yang memberikan inspirasi, memberikan pengalaman pribadi, pengalaman nyata, itu yang akan dilirik dan ditonton, malah menontonnya lebih lama. Jadi itu akan memunculkan sebuah minat. Ya, minat itu yang akan menjadi nilai atau value dari teman-teman ketika teman-teman ingin menjadi content creator. Begitu teman-teman, mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan ini semua ya teman-teman. Itu saja yang saya berikan. Ini suatu kisah yang saya alami, semoga menjadi pembelajaran kita semua. Oke teman-teman, tetap ikutin channel saya, channel Alocare TV. Jangan lupa untuk subscribe ataupun komen, sehingga kita bisa diskusi di kolom komentarnya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like. Kalau teman-teman ada yang nggak suka, bisa dislike. Silahkan, itu ya kebebasan teman-teman ya. Tapi untuk mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat dari awal sampai akhir ini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga channel teman-teman bisa berkembang dengan adanya pengalaman yang saya miliki untuk menjadi bahan pembelajaran kita semua. See you next time. Tunggu channel selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.